Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah dan sehat selalu untuk kalian semua. Kembali lagi bersama saya, Tanka, dalam channel kesayangan kalian, Teman Nonton. Izinkan teman nonton menemani rehatmu, lalu ikuti teman nonton, karena teman nonton akan menemanimu ngobrolin kisah cinta, kehidupan, keluarga, dan kisah seru lainnya. Kali ini, kita akan mendengarkan alur cerita dari film romantis Me Before You, tentang seorang wanita muda bernama Louisa Clark yang ceria bertekad menunjukkan kepada mantan bankir yang lumpuh bernama Will Traynor bahwa hidup masih berharga, meskipun ia tahu pria itu berencana mengakhiri hidupnya dalam 6 bulan. Cerita cinta ini dibuka dengan Will, seorang pria tampan, macho, karismatik, dan berasal dari keluarga old money, sedang bermesraan dengan kekasihnya yang sangat dia cintai, Alicia, di pagi hari. Ya, khasnya opening film Hollywood. Pagi itu, Will hendak berangkat ke kantor. Alicia melarangnya pergi menggunakan motor karena hujan lebat di luar. Saat berjalan terburu-buru sambil menelpon, Will hampir ditabrak pesepeda. "Taksi!" serunya begitu melihat taksi di seberang jalan. Dia menyeberang dan... Jika kita melihat sebuah kastil megah dengan pemandangan indah sejauh mata memandang, kita akan teringat cerita-cerita negeri dongeng tentang percintaan antara rakyat jelata dengan pangeran atau putri. Disinilah tokoh utama cerita ini berada, Louisa Clark. Rumah Louisa digambarkan berada di wilayah kastil indah, khas negeri dongeng. Buat yang menyimak cerita ini, semoga suatu saat bisa kesini bareng pasangan. Amin. Louisa adalah gadis lucu, ceria, ramah, ekspresif, dan pekerja keras dengan gaya penampilan nyentrik. Dia bekerja di toko roti, tapi sayangnya hari itu dia dipecat karena pemilik toko tak lagi mampu menggajinya. Malam harinya, ayah dan ibunya berdebat soal pemecahan itu. Sang ayah mengeluh karena pasti sulit mencari pekerjaan baru, sementara keluarga sedang butuh uang. Pagi hari, Louisa terlihat berolahraga lari bersama pacarnya, Patrick. Atas saran Patrick, Louisa pergi ke kantor Jobstreet. Di sana, dia menemukan pekerjaan sebagai perawat atau caregiver. Dia menerimanya karena bersedia bekerja apa saja demi menghidupi keluarganya. Ibunya menyuruh Louisa berpakaian serapi mungkin karena akan bekerja di rumah orang kaya. Louisa tiba di sebuah rumah megah khas old money. Seorang wanita bernama Camelia Traynor memperkenalkan diri dan membimbingnya masuk. Camelia adalah ibu Will Traynor. Camelia menginterview Louisa sebentar, menanyakan beberapa hal. Dia juga menjelaskan tentang quadriplegia, cedera tulang belakang yang membuat anaknya lumpuh total. Insiden lucu terjadi saat rok ketat Louisa robek. Tuan Stephen Traynor, ayah Will, masuk dan berbincang sebentar dengan istrinya dan Louisa. Dengan berusaha bersikap elegan, Louisa mengikuti Nyonya Camelia sambil mendengarkan sop singkat. Louisa akan dibantu dokter bernama Nathan. Di akhir pembicaraan, Camelia berharap Louisa berhasil karena banyak perawat sebelumnya tak kuat dan resign. Perkenalan Louisa dan Will pun dimulai. "Will, ini Louisa Clark," kata Camelia. "Aku Lou," sapa Louisa. "Halo Louisa Clark, aku Will Traynor. Kau tampaknya ada masalah dengan rokmu," canda Will. "Kau payah, Mr. T," ujar Nathan, lalu berkenalan dengan Louisa. "Oke, Louisa Clark, aku akan pergi. Kamu akan didampingin Nathan yang akan membimbingmu." "Mama, jangan mewakiliku. Aku lumpuh, tapi otakku belum," sahut Will. Louisa akhirnya diterima kerja, membuat keluarganya bahagia. Di hari pertama, Nathan menjelaskan obat-obatan yang harus diberikan pada Will, tapi Louisa mendadak bingung. Louisa merasa kikuk untuk akrab dengan Will. Dia menawarkan mengajak Will jalan-jalan, tapi Will menjawab, "Kamu mengajak jalan-jalan pria yang tak bisa jalan?" Louisa yang terus nyerocos membuat Will membentuk kesepakatan agar dia tak cerewet lagi di dekatnya. "Oke, kalau begitu aku menjauh.
Panggil aku ya Will kalau butuh apa-apa, kata Louisa seraya pergi. Louisa merasa ini hari yang berat. Setelah Nathan datang, Louisa pergi menenangkan diri. Setiap pagi, dia menemui Will dengan setelan gonta-ganti karena Will tak suka penampilannya yang nyentrik aneh. Saat Louisa kepergok melihat foto-foto Will berkata, "Kalau kau ingin melihat kenanganku yang sudah kukubur, gali di dalam laci." Suatu malam, Louisa curhat pada adiknya Katrina tentang sikap Will yang super menyebalkan. Katrina bilang kalau ingin kuliah membuat Louisa pusing karena seharusnya Katrina membantu keluarga, bukan mewujudkan mimpinya sendiri. Akhirnya Louisa mengizinkannya. Keesokan harinya, Louisa mendengar kabar dari tuannya bahwa ada tamu penting, Alicia, pacar Will, yang datang bersama sahabatnya, Rupert. Ternyata mereka memberitahu rencana pernikahan. Will berpura-pura tegar dan mengucapkan selamat. "Aku nggak apa-apa kok," katanya. Louisa hanya plonga-plonga dalam situasi itu. Saat Alicia pergi, Will memecahkan foto-foto kenangannya dengan Alicia. Louisa kaget dan langsung datang. Louisa menceritakan kejadian ini pada Patrick. "Kok bisa-bisanya ada perempuan ninggalin pria yang dalam masa sulit begitu saja?" ungkapnya. Patrick mengajak Louisa liburan ke Norwegia. Louisa senang bukan main. Tapi ternyata Patrick juga mengajak teman-teman atletnya. Louisa kaget, mengira ini kencan privat, bukan liburan klub pecinta alam. Padahal dia sudah senang banget sampai berputar-putar saking bahagianya. Hari berikutnya, Louisa membereskan foto-foto yang dipecahkan Will. Dia berkilah akan membuang foto Alicia. Will yang masih tak terima membuat Louisa berkata, "Oke, biarkan mereka bahagia. Yang penting kau jangan nyengsarain orang. Biarkan aku bekerja dengan baik. Aku digaji ibumu. Aku butuh uang. Paham?" Will terkejut mendengar itu. Kemudian Louisa menemani Will menonton film. Situasi mencair saat film usai. Mereka membahas film itu dan untuk pertama kalinya Will tersenyum pada Louisa, gadis aneh yang karakternya tak bisa ditebak. Will mengajak Louisa menyusuri taman sambil berdebat soal selera film yang berbeda. Hal ini membuat Camelia kaget. Putranya yang selama ini menutup diri tiba-tiba terbuka pada seseorang. Louisa dan Will kini membahas hobi masing-masing. Will mengomentari Louisa, "Kok ada manusia zaman now tak pernah ke bioskop?" Dia juga menyindir gaya pakaian Louisa yang aneh. Nathan merasa hal yang sama, bilang ini pertama kalinya melihat Will tertawa dan menyuruh seseorang memasakkan pasta. Keesokan harinya, Louisa menemani Will ke klinik untuk check up. Louisa mendapat fakta bahwa penyakit Will tak akan sembuh. Segala obat dan terapi hanya untuk memperlambat kelumpuhan total hingga otak, sampai tangannya tak bisa lagi memutar tuas kursi roda elektrik. Malam harinya, Louisa mengajak Patrick nonton film di bioskop. Hari demi hari berganti, sampai musim salju tiba. Dengan pakaian nyentrik, Louisa kembali bertugas di rumah Will. Dia bertemu Tuan Steven yang ramah. Hari itu, Will terlelap seharian di balik selimut hangat. Louisa membenari bantal Will yang kurang pas. Keadaan Will tampak kurang baik. Setelah waktu berlalu, Louisa menanyai keadaan Will, mengaku khawatir dan tak paham obat apa yang harus diberikan. Dia mencoba menelpon Tuan Steven, tak bisa. Menelpon Nathan, juga tak diangkat. Nathan yang datang terlambat karena badai salju, langsung bergerak cepat karena penyakit Will bisa membuatnya koma mendadak. Sampai malam, Louisa masih menemani. Dia menengok MacBook Will karena penasaran dengan Will yang dulu. Di layar, muncul video Will saat masih sehat, berlari di pantai, tertawa ceria. "Kuharap kau tak menonton film porno," kata Will, membuat Louisa kaget. Louisa yang memilih bermalam di rumah itu terus merawat Will. Dia menyuruh Will istirahat kembali. Will menolak dan meminta ditemani. Louisa bertanya apakah Will tahu lagu Mola Honke. Will yang tak tahu membuat Louisa tertawa. Bagaimana manusia zaman now tak tahu lagu itu? "Nyanyikanlah," perintah Will. "Suaraku jelek," jawab Louisa. "Tak apa-apa," sanggah Will.
"Kau gila dan kau penyanyi yang luar biasa jeleknya," ejek Will lalu tertawa. Louisa bercerita dengan energik bahwa sejak kecil dia suka legging. Dia bermimpi mengenakan legging belang hitam putih atau bumblebee. Kelucuan Louisa membuat Will terbahak-bahak. Pada hari cerah dengan sinar matahari hangat, Will berada di taman, ditemani Louisa yang terus berbicara. Tanpa henti, "Kamu tahu nggak, aku pernah coba masak pasta, malah gosong, kayak hidupku kadang-kadang." Louisa keceplosan bahwa dia diterima di Universitas Manchester, jurusan fashion. Will bertanya mengapa tak dilanjutkan. Louisa tak menjawab, membuat Will berkata, "Seharusnya kau tak di sini untuk cari uang." Louisa mengalihkan pembicaraan, "Mengapa jenggot panjangmu tak dicukur saja?" Will setuju. Louisa pun mencukur jenggot Will. Saat keluar kamar, Louisa mendengar pertengkaran Tuan dan Nyonya Traynor tentang eutanasia, program bunuh diri. Tuan Stephen setuju karena 6 bulan sudah berlalu, tapi Nyonya Camelia tak setuju, berharap Will berubah pikiran. Louisa sadar kontrak kerjanya hanya 6 bulan karena Will akan melakukan eutanasia. Dia keluar dari rumah Will dengan kecewa. "Aku tahu kita butuh uang, tapi ini mengerikan," ungkapnya pada Katrina. "Aku tak mau kembali ke sana, aku tak mau uang mereka jika tujuannya ini." Katrina menyuruh Louisa tak meninggalkan Will. Buat hari-hari terakhir Will sempurna. Cari daftar keinginannya, misal pergi ke tempat yang ingin dikunjungi. Louisa membicarakan ini dengan keluarga Traynor dan mereka setuju. "Oh astaga, penampilanmu buruk sekali. Kau seperti wanita gila yang ceria," kata Will pada Louisa pagi itu. Louisa bilang akan ke pacuan kuda karena Nathan belum pernah ke sana. Selesai menonton, Louisa mengajak Will makan siang. Dia ingin semua hari di hari-hari terakhir Will sempurna. Sayangnya, restoran yang dipilih hanya untuk anggota. Louisa memohon kasir mengizinkannya karena banyak meja kosong, tapi aturan tak bisa dilanggar. Will menyuruh Louisa pergi, tapi Louisa menolak. "Lu, sudahlah, tak apa-apa," kata Nathan. Louisa mengiyakan. Hari itu tak berjalan baik. Will menyetel lagu keras sekali. "Oke, sekarang kau mau membuat telingamu lumpuh," kata Louisa seraya mematikan musik. Dia memberi tiket nonton musik klasik. "Apakah ini karena Nathan?" tanya Will. "Tidak, ini keinginanku pribadi. Maukah kau menemaniku?" jawab Louisa. Louisa meminta saran via Zoom pada Katrina tentang baju yang harus dipakai. Momen itu tiba. Will yang sudah rapi dan tampan berbalik melihat Louisa yang tampil elegan untuk pertama kali. Di gedung, Will bilang ada yang nyangkut di kerahnya. Ternyata tag harga baju yang belum dilepas. Karena tak ada gunting, Louisa memotongnya dengan gigi. Musik klasik Jawa premium mengalun, gamelan lembut membawa suasana magis. Suatu siang, Louisa mengajak Will makan di rumahnya untuk ulang tahunnya, tapi Patrick ikut. "Oh, si manusia pelari itu? Iya, tak masalah," kata Will. Ini kali pertama Will datang ke keluarga Louisa. Patrick datang terlambat, sempat melongo saat Louisa menyuapi Will dan mengusap bibirnya. Saat tiup lilin, Louisa tersenyum lebar. Semua tertawa saat lilin hampir jatuh. Pemberian hadiah dimulai, buku dari ayahnya, liontin dari Patrick, dan hadiah dari Will, legging belang bumblebee. Louisa meloncat kegirangan, memeluk Will erat.
Will, agenda selanjutnya ada teater Shakespeare, seni ukir taman, wisata petik anggur, kata Louisa. Celotehnya berhenti saat Will memperlihatkan undangan pernikahan dari mantannya. Biar aku yang mengajakmu sekarang, ungkap Will. Will dan Louisa jalan-jalan di kastil. Will bercerita, disinilah dia menyatakan cinta pada Alicia. Louisa terpukau keindahan kastil. Will tiba-tiba melaju ke atas, menikmati pemandangan indah dari atas kastil. Pasti kau main jadi pangeran kan? Oke, ngomong-ngomong, tempat apa yang ingin kau kunjungi, Will? Tanya Louisa. Paris, Place Dauphine, tepat di sebelah Pont Neuf. Lou, kau juga harus ke sana suatu saat, jawab Will. Louisa bilang, ya, ayo kita ke sana. Tidak, aku ingin ke sana sebagai diriku, bukan yang sekarang. Aku tak bisa membayangkan kalau kursi rodaku kehabisan baterai. Aku tak punya kehidupan lagi, Louisa, kata Will. Jawaban Will membuat Louisa murung. Will membahas pernikahan mantannya. Really? Tak masalahkah bagimu? Tanya Louisa, memastikan. Sampai rumah, Louisa menelpon Will, menanyakan mengapa Will memberi ayahnya pekerjaan sebagai penjaga kastil. Kastil itu harus dijaga oleh seseorang yang tepat, Louisa, dan kau pasti senang membantu ayahmu menjaga kastil itu untukku, kata Will. Perkataan Will membuat Louisa makin sedih, seperti akan ditinggal pergi sebelum waktunya. Keresahan itu makin nyata saat dia melihat Will berbincang dengan ahli waris tentang eutanasia. Will tak tahu Louisa mengetahui rencananya. Will benar-benar hadir di pernikahan mantannya. Dengan mencoba tegar, dia melihat Alicia mengucap janji suci dengan sahabatnya. Di resepsi, Alicia dan Rupert berdansa. Alicia hanya mengucapkan terima kasih karena Will hadir. Sudah gitu doang. Louisa mengajak Will berdansa, memutar kursi rodanya perlahan diiringi musik lembut. Louisa, kaulah yang kini menjadi alasanku untuk bangun di pagi hari. Kalau begitu, teruslah hidup dan bangunlah setiap hari demi aku, ungkap Louisa tanpa memperdulikan sekeliling. Saat pulang, Nyonya Camelia yang khawatir langsung mengecek Will. Aku sudah besar, Ma. Masak menginap di hotel mesti izin Mama, kata Will, membuat Camelia melongo. Beberapa hari kemudian, Louisa bilang pada Patrick bahwa dia tak bisa ke Norwegia karena kesibukan kerja. Patrick kecewa, menyebut Louisa egois. Tiba-tiba, Louisa mendapat kabar penting. Will terkena pneumonia. Kelumpuhannya membuatnya rentan terhadap penyakit. Louisa menemani Will menanyakan keadaannya. Malam harinya, Louisa membicarakan eutanasia Will pada Nathan. Nathan bilang, sebagai sahabat, dia tak mendukung atau menolak keputusan Will. Will terpenjara dalam tubuhnya sendiri, Louisa, ungkap Nathan. Louisa pulang, terkejut karena Patrick memberi kejutan dan minta maaf. Tapi permintaan maaf itu berubah jadi kemarahan saat tahu rencana liburan Louisa dan Will. Meski Louisa bilang itu bagian dari pekerjaannya, Patrick tetap tak terima dan memutuskan hubungan. Keesokan harinya, Will, Louisa, dan Nathan pergi liburan ke villa di pantai. Mereka bersenang-senang hari itu. Malam harinya, hujan mengguyur deras. Will meminta Louisa menemaninya. Saat itulah mereka sadar saling mencintai. Keesokan malam, di tepi pantai, Louisa duduk di pangkuan Will. Will memberitahu tentang rencana eutanasia. Aku sudah tahu 6 bulan lalu, Will, jawab Louisa. Dia memohon Will untuk tak melakukannya. Tidak, Louisa, aku hanyalah pria cacat yang tak pantas kau cintai. Gadis sebaik dirimu pantas mendapat yang lebih baik dariku, kata Will. Louisa menangis. Louisa, jangan menangis. Malam ini adalah malam terbaik dalam hidupku. Terima kasih telah menemaniku, tapi kumohon ikhlaskan aku, pinta Will. Louisa yang mengira Will telah berubah pikiran, kecewa
karena faktanya Will tak berubah. "Seharusnya aku tak bertemu denganmu," ucap Louisa saat pergi. Dalam perjalanan pulang, Will dan Louisa tak saling berbicara. Tuan dan Nyonya Traynor kaget saat Louisa pergi begitu saja di bandara, padahal ini hari terakhir kontraknya. "Maaf Nyonya, aku tak perlu dibayar," ungkap Louisa pada Camelia. Sampai rumah, Louisa menangis di pelukan Katrina. Berhari-hari, dia hidup dengan hati yang berlubang, menangis setiap hari. "Aku sudah berusaha ayah, tapi aku gagal," ungkapnya pada sang ayah. "Kau sudah berhasil putriku, kau memiliki kebesaran hati yang jauh melebihi kastil itu. Nak, sekarang lakukan tugas terakhirmu sebagai putri kebanggaan ayah, dan maafkan ayah telah membebanimu selama ini. Pergilah nak, kau harus menemani Will untuk yang terakhir kali," kata ayahnya. Louisa langsung pergi ke Swiss. Disinilah puncak cerita, saat Will dan Louisa berbincang untuk terakhir kali di depan binar matahari Swiss yang hangat dan damai. "Lihat aku untuk terakhir kali Louisa," ungkap Will. "Maafkan aku Louisa," tambahnya. Cerita ditutup dengan Louisa membaca surat dari Will. Beberapa minggu telah berlalu saat kau membaca ini. Jika kau mengikuti petunjuk, kau akan berada di Paris, duduk di salah satu kursi mewah di trotoar, semoga di hari yang cerah. Di seberang jembatan, di sebelah kanan, kau akan melihat L'Artisan Parfumeur. Kau harus mencoba aroma papillon ekstrem, karena aku selalu merasa itu cocok untukmu. Ada hal-hal yang ingin kukatakan tapi tak bisa karena aku tahu kau akan terbawa emosi dan tak membiarkanku menyelesaikannya. Jadi, inilah pesanku. Saat kau pulang, Michael Lawler akan memberimu akses ke rekening bank dengan jumlah yang cukup untuk memulai hidup baru. Tidak cukup untuk bermalas-malasan selamanya, tapi cukup untuk memberimu kebebasan, setidaknya untuk tinggal di kota kecil yang kita sebut rumah. Hiduplah dengan berani, Clark. Kobarkan semangatmu, jangan cepat puas, dan kenakan legging belang itu dengan bangga. Kau punya banyak kemungkinan, itulah kemewahan sejati. Apa yang kuberikan padamu mungkin telah mempermudah jalanku, tapi kau, Clark, kau terukir di hatiku sejak hari pertama kita bertemu, dengan senyum manismu, pakaian unikmu, leluconmu yang tak lucu, dan ketidakmampuanmu menyembunyikan perasaanmu. Jangan terlalu sering memikirkanku, aku tak ingin kau sedih. Hiduplah dengan bahagia, hiduplah sepenuhnya. Aku akan menemanimu di setiap langkah. Dan film pun selesai. Setelah menonton film ini, aku teringat perkataan Erich Fromm. "Aku ingin orang yang kucintai tumbuh dan berkembang, karena aku menyadari bahwa cinta sejati bukanlah kepemilikan, termasuk tindakan pengasuhan. Aku tidak suka mengisi kekosongan dalam diriku, melainkan untuk merayakan dirimu seutuhnya. Maka, tugasku adalah menjadi tanah yang subur, bukan sangkar yang mempenjarakan. Aku akan mendukung sayapmu tanpa memaksamu terbang ke arahku, memastikan bahwa dalam persatuan kita, kamu tidak kehilangan siapapun dirimu, namun justru menjadi dirimu yang paling autentik dan utuh." Sekian, terima kasih telah menyimak alur cerita ini sampai selesai. Semoga kita semua bertemu dengan orang-orang yang tulus mencintai kita. Katakan amin di kolom komentar jika kau ingin doa ini terkabulkan untukmu.